Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bang, kopi ya buat Mas Reza nih. Ini Kak Afi, ada Mas Reza nih ternyata di sini. Mari Mas Reza ke sana yuk. Gabung di sana yuk. Kan? Sekalian nih kita biar mau lengkap kita ngobrolnya tanya-tanya. Hai Mas Reza, selamat malam. Apa kabar? Di sana Mas Reza. Saya ke sana ya? Iya, Kak Afi punya saya soalnya. Jangan ambil dong, baru datang tiba-tiba ambil Kak Afi dari saya. Kursinya Abdur, gak tergantikan. Tapi kita mau tanya-tanya masalah bagaimana psikologisnya orang yang terlilit pinjol ini kan. Mereka mungkin stres, depresi, mungkin banyak juga melakukan hal-hal ekstrim dan segala macam. Iya, kita baca dulu ada data ya, data di tahun 2023 sendiri sejumlah angka ya, termasuk juga kasus bunuh diri. Di Februari di Bogor ada korban S, orang wanita berusia 25 tahun yang meninggalkan pesan terakhir berisi permintaan maaf dan juga mengatakan mungkin alasan dia menghilangkan nyawa adalah soal tunggakan pinjol yang melilitnya. Di bulan April di Malang ada korban pria berusia 33 tahun berinisial HM yang mengatakan diteror online. Di Juni di Kalimantan Timur korban usia 33 tahun berinisial A juga akibat pinjol terakhir tagihannya sebesar Rp640.000. Di bulan Juli di Banjarmasin ada korban berinisial R, pria berusia 25 tahun. Dia menghilangkan nyawa karena malu terjerat hutang online sebesar Rp2 juta. Dan itu kasus bunuh diri. Kasus pembunuhan ini sama bicara soal menghilangkan nyawa. Ada di Februari di Ngawi ada pelaku berinisial APL berusia 35 tahun membunuh suaminya karena korban menolak untuk memberikan uang untuk membayar tagihan pinjol. Di bulan April di Sleman pelaku H membunuh bahkan memutilasi korbannya berinisial AI untuk mendapatkan harta korban agar bisa melunasi utang pinjol dari 3 aplikasi senilai Rp8 juta. Di bulan Mei di Semarang pelaku R ini membunuh anak balitanya sebelum gagal melakukan percobaan bunuh diri karena R membawa kabur uang tabungan 38 juta milik suaminya. Jadi banyak sekali kasus ya, ada pelaku AAB yang juga menjadi melakukan pembunuhan akibat pinjol. Aduh, Mas Reza, Mas Ahmad ini ngeri banget ya. Saya melihat bahwa ini bukan fenomena yang main-main. Ketika kemudian nyawa udah jadi taruhannya, apa sih yang membuat mereka pinjaman online, tapi kok sampai hilang akal, seakan-akan buntu jalan keluarnya sampai menghilangkan nyawanya atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain, orang dekat mereka, Mas Reza? Pertanyaan Mbak Afi itu berasumsi bahwa hutang itu memunculkan penderitaan. Padahal hutang memiliki efek terapeutik. Itu sebabnya maaf nih, saya tidak akan bicara jenis kelamin tertentu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang ketika stres, ketika tidak sedang tenang batinnya memilih untuk berbelanja. Retail therapy lah ya kita bilangnya. Jadi berbelanja itu kan ternyata memiliki efek terapeutik. Persoalannya adalah ketika kemudian sumber daya finansialnya tidak mencukupi, maka agar efek terapeutik itu bisa bekerja bagaimana caranya? Ya cari pinjaman. Jadi dengan kata lain ternyata hutang bisa memunculkan kemampuan tanda petik seseorang untuk secara mental hidupnya lebih sehat. Memang jadi agak aneh ya, rumusannya menjadi agak aneh. Jadi hutang gitu kan? Nah, untungnya para ilmuwan buru-buru mengingatkan, ketika pada satu sisi hutang itu memiliki efek terapeutik, efek penyembuhan, tapi pada saat yang sama juga ada efek getirnya, yaitu ketika si pengutang harus berpikir tentang bagaimana cara melunasi atau membayar utangnya. Karena itulah kemudian muncul istilah financial stress, pasti masih dia tahu lah ya. Stres akibat masalah finansial, apa saja? Ini saya nggak bicara negara tertentu ya, walaupun barangkali 4 problem ini ada di negara ini. Kesulitan dapat rumah, tidak punya pekerjaan, penghasilan rendah, dan utang. Nah ketika seseorang mengalami financial stress semacam ini, boleh percaya boleh tidak nih, kecenderungannya untuk bunuh diri 20 kali lipat lebih tinggi daripada orang yang mengalami stres yang lain. Jadi ada financial stress, ada stres yang lain. Jadi bagaimana 4 pemicu stres itu bisa sangat signifikan? Jadi tidak aneh sebetulnya yang tanda petik ya yang Mbak Afi sebut tadi itu kasus A, kasus B dan seterusnya. Dari sudut pandang psikologi tidak terlalu mengejutkan karena orang yang terbebani dengan hutang pasti akan stres, pasti akan cemas, pasti akan takut, pasti akan depresi, kondisi-kondisi psikologis yang bisa mengantarkan seseorang untuk berperilaku agresif. Baik agresifnya ke orang lain, agresif ke objek selain manusia, maupun agresif ke diri sendiri. Nah itu yang paling menurut saya yang paling miris tadi itu ada korban, bukan korban sih, beliau bunuh diri
Tapi utangnya tuh tinggal 640 ribu rupiah sebenarnya tuh. Nah itu kira-kira bagaimana cara kita, misalkan ada teman-teman yang lagi terlilit pinjol, untuk mengurangi stres ini biar tidak sampai bunuh diri, tidak sampai melakukan hal-hal ekstrim, apa yang dilakukan Mas Reza gitu? Dalam psikologi itu ketika kita punya masalah, kita harus fokus pada dua hal. Pertama istilahnya problem focus coping. Kalau kita berfokus pada problem berarti harus berpikir bagaimana dapat uang untuk bayar utang. Itu sayangnya bukan di area saya itu. Beliau yang saya yakin Yang financial. Dia punya tahu Untuk persis bayar utangnya gimana cara jalan-jalan ngaturnya, tikusnya untuk Mas Ahmad ya. jalan-jalan tikus. Lalu? untuk Tapi kan bayar utang. mentalnya harus kuat dulu, baru dia bisa Nah, itu cari yang duit, kedua, gitu. emotion focus coping. Jadi bagaimana penyesuaian diri secara emosinya. Nah, sayang beribu sayang tidak ada cara yang mudah untuk dikerjakan. Barangkali kalau saya ucapkan klise bahwa emotion focus coping itu berpikir optimis, mencoba untuk mencari orang yang bisa berbagi isi hati, mencoba mendekatkan diri pada Tuhan. Hal-hal yang tanda petik mudah untuk diucapkan, tapi barangkali sulit untuk dilakukan. Karena pada akhirnya setiap orang akhirnya berhadapan dengan kenyataan, bayar utangnya akhirnya bagaimana? Karena penyelesaiannya tidak cukup hanya pada menenangkan batin, tapi bayar utangnya bagaimana? Nah, gitu. Lalu bagaimana caranya mereka bisa berpikir positif lalu bisa bayar utang? Apalagi susah banget Mas Reza berpikir positif ketika ada ancaman, ada intimidasi, kemudian bahkan ancamannya berkaitan dengan menyebarluaskan foto-foto pribadi dan lain-lain. Itu kan yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal dalam menagih hutangnya, Mas. Itu muncul persoalan pidana jadinya menurut saya. Saya nanti bisa dikoreksi lah ya, kalau ada tamu dari sarjana hukum saya yakin kompeten menjawab. Nanti kita hadirin. Saya membayangkan bahwa pada dasarnya utang piutang bukan masalah pidana, tapi masalah perdata. Tapi persoalannya ketika kemudian pihak yang memberikan pinjaman itu menggunakan cara-cara yang Melanggar. ekstrim semacam itu, maka itu sudah masuk ke ranah pidana. Itu bisa dilaporin? Menurut saya iyalah, apalagi misalnya menyebarkan foto-foto tak senonoh dan segala macam. Ya, terima kasih. Ini berutang atau udah? Ini gratis. Gratis. Di sini bebas pinjol kalau di sini, aman. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi ternyata bisa diadukan lah, ya kan gakol sejadinya. Bisa diadukan lah pihak-pihak yang melakukan ancaman dan intimidasi meskipun di satu sisi tetapi mereka juga tidak memiliki mudah, utang. Mbak Afi. Satu sisi saya sudah punya problem utang yang belum saya bayar. Kalau kemudian saya melapor ke otoritas, entah itu otoritas penegakan hukum atau otoritas lainnya, berarti kan muncul isu baru. Jangan-jangan butuh duit lagi gitu. Apa iya secara psikis saya cukup punya stamina untuk berhadapan dengan dua masalah sekaligus? Oke. Nah, maaf, barangkali itu akhirnya menggiring sebagian orang untuk kemudian memilih jalan-jalan yang sayangnya menyedihkan, menakutkan, dan tidak boleh kita tiru lagi. Iya, baik. Mas Reza, ini kan sudah banyak yang depresi, stres dan segala macam. Kemudian ada beberapa yang kemudian melakukan hal-hal ekstrim dan segala macam. Menurut Mas Reza sampai saat ini sudah ada belum atau sudah maksimal belum fasilitas pemerintah yang berikan untuk korban-korban pinjol ini gitu, mungkin bantuan psikolog kah atau apa, suruh outbound kah, arung jeram atau apa biar nggak stres gitu. Itu rekreasi aja semua pinjol gara-gara itu. Saya tidak cukup punya data tentang apa program atau inisiatif yang sudah diambil oleh negara untuk mengatasi masalah-masalah semacam ini. Justru yang saya ketahui adalah saya Muslim ya, di dalam Islam menganggap lunas hutang itu kan hal yang sangat mulia, sepengetahuan saya gitu. Dan ada sekian banyak lembaga-lembaga berbasis keislaman yang kemudian menyediakan dana untuk membantu mereka-mereka yang sedang terbelit utang. Pertanyaan besar, inisiatif yang sedemikian hebat itu yang sudah digagas sekian ribu tahun silam itu sudah seberapa jauh diadopsi oleh negara? Yang konkret misalnya saya punya utang nih. Ketimbang saya gali lubang tutup lubang, kata Bang Haji Roma Irama, saya bisa datang ke lembaga kemanusiaan tertentu berbasis Islam, mereka bisa membantu saya untuk melunasi utang. Tentu saja mereka juga punya perhitungan kan, tidak sembarang utang kemudian akan dibantu. Kalau utang menyangkut kebutuhan pokok, masuk akal dibantu. Tapi kalau utang untuk memuaskan gaya hidup hedonis, saya pikir juga tidak bertanggung jawab masuk dalam kategori itu. Nah, sekali lagi ini kan gagasan atau hal mulia semacam itu sudah ada sejak ribuan tahun silam. Tinggal sekali lagi bagaimana kemudian itu bisa diadopsi oleh negara untuk membuka pintu bagi adanya kedatangan orang-orang yang sedang terbelit utang sedemikian rupa. Oke, itu bisa jadi pilihan lah gitu ya. Meskipun dikembalikan ke organisasi kemanusiaan mana yang kemudian mau melakukan inisiatif itu. Mas Ahmad, tapi kalau dari kacamata kebijakan publik, nah itu bagaimana tuh caranya? Apakah kemudian pemerintah harusnya punya pilihan apa sih untuk membantu rakyatnya ya? Ini
banyak banget yang jadi korban, yang terlilit itu, dan itu kan efek gunung es ya, yang muncul ke permukaan itu sedikit, jangan-jangan ya nggak muncul lebih banyak lagi. Lebih banyak Iya, lagi. ini menarik karena ada gap aturan ya. Kalau kita lihat di POJK nomor 77 tahun 2016 misalkan, itu disebutkan bahwa kalau pinjolnya itu ilegal, maka OJK tidak bertanggung jawab. Nah ini ada gap, padahal pinjol itu sudah fakta di masyarakat. Iya. Lah kalau otoritas jasa keuangan juga bertanggung jawab, bahkan ada beberapa pelaku yang kemudian dilapor ke polisi, Iya. pihak oknum saya kira di kepolisian bilang ya salah Anda sendiri, kenapa Anda berhutang? Kenapa Anda mau berhutang kalau Kenapa Anda Anda tidak milih sanggup pinjol bayar? ilegal gitu? Itu Iya, ilegal. iya, Ya kalau Anda nggak bisa bayar ya nggak. Jadi masyarakat ini tidak punya satu Punya solusi pilihan, konkret iya. saat ini. Oke. Oleh karena itu, saya kira ini saatnya ya teman-teman saya yang ada di OJK dan di berbagai instansi pemerintah, kita memikirkan ada solusi nggak? Dibandingkan hanya berlepas tangan saja, Anda pinjol ilegal, kami nggak bertanggung jawab. Ya terus kami ngadunya Tapi kemana? itu cuci tangan nggak sih? Ya itu aturan. Aturan itu kan ada gap saya bilang, yang itu kemudian kita harus isi. Nah bagaimana yang idealnya? Yang idealnya adalah kan masa sih yang resminya cuma 102, yang tidak resminya ini yang udah ditutup 3.700 sekian. Sementara yang tidak ditutup masih banyak lagi. Ya. Banyak. Artinya ini kan kita menyiapkan satu situasi di mana memang sengaja seolah-olah membuat rakyat itu terjebak sama yang ilegal. Ya. Nah ini kan problem. Nah problemnya adalah saya kira perlu ada yang namanya sinkronisasi dan kolaborasi antara otoritas keuangan, Kominfo juga, dan juga pemerintah dalam hal ini adalah mungkin Menek BUMN. Ya. Mas, gimana kita tahu misalkan ada orang yang mau pinjol gitu? Bagaimana dia tahu ini pinjol ilegal atau legal gitu? Ya itu dia, kan yang terjadi masyarakat harus cari tahu sendiri. Ya, sebetulnya ada logo OJK di Tapi yang ilegal juga tinggal itu tempel loh. dia, Iya, dia tinggal itu dia. tempel. Dan mereka ini belum ada hukuman yang spesifik mencantumkan logo itu ya, Iya. karena dia ilegal. Oke. Nah, yang saya katakan juga begini, yang sudah ditindak dan kita senang ditindak, pinjol ilegal itu ternyata baru agen DC-nya, debt kolektornya. Source of fund-nya ini nggak pernah. Nggak pernah Nggak pernah ketahuan. tersentuh. Yang kita lihat digerebek di satu tempat, Ya. banyak SIM card, itu Oke. baru debt kolektornya saja. Oke. Nah, pertanyaan lagi, ini kemana aparat penegak hukum kita? Oke, ditahan di situ. Kita ngomongin soal aparat penegak hukum. Belum lagi kita akan ngomongin soal literasi yang penting Betul. banget untuk masyarakat. Kita lanjutkan sesaat lagi, termasuk juga kita akan menyapa teman-teman musyawarah Reboan dari Tegal dan juga Tasikmalaya. Tetaplah bersama kami.